ekonomi. Nah, kan kita kemarin tuh udah ngejelasin bagian pasar ya. Tuh. Jadi biar kita mereview tuh masih ada yang inget nggak apa itu pasar? Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Nah, yang benar Ramel, oke. Wow. Kita Ramel. Nah, coba. Selanjutnya siapa masih ingat Pasar faktor produksi? Ada yang masih ingat? Masih. siapa masih ingat pasar faktor produksi? Enggak ingat. Kalau bisa nggak ingat, bisa nanti dijelasin lagi. Bapak jawab. Pak. Coba jelasin. Jadi jenis barang yang diperjualbelikan di pasar kan dibedakan menjadi dua. Ada pasar faktor produksi sama pasar barang produksi. Pasar faktor produksi itu pasar yang menjualbelikan barang-barang untuk memproduksi barang. Misalkan kayak lahan, terus mesin, tenaga kerja, tenaga ahli. Jadi misalkan aku kasih contoh, misalkan Dura mau di pabrik, jadi dia beli bahan-bahannya itu dari pasar faktor produksi. Nah, yang jual faktor produksi itu adalah RTK. Jadi si konsumen ini menjual ke si produsen. Paham nggak? Kurang. Jadi pasar faktor produksi itu adalah pasar yang menjual faktor-faktor produksi untuk memproduksi suatu barang. Ada pasar barang konsumsi. Yang kedua ada pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari. Misalkan kayak ikan, terus sayur, buah-buahan. Ini udah ngerti lah ya. Ya. Lanjut. Peran pasar itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama mengatur kegiatan produksi, yaitu suatu perusahaan yang mengatur kegiatan produksi dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor yang akan diperoleh di pasar. Contohnya itu, Misalkan perusahaan ini kan bahan bakunya mahal. Terus dia pergi ke pasar faktor produksi buat nyari bahan baku yang lebih murah. Jadi disubstitusi gitu. Terus nanti kalau misalkan tetap mahal juga, si produsen ini terpaksa si perusahaan ini terpaksa ganti bahan bakunya sama alatnya. Jadi nanti dilihat harganya yang paling murah, yang paling efisien yang mana. Tik. Ngerti gak Pio? Kurang jauh. Kurang. Lanjutin. Yuk. Jadi tinggal dilihat aja di harga-harganya, bahan bakunya. Kalau bahan baku aslinya kan misalkan mahal, terus dia jadinya substitusi itu kayak dia tuh milih yang lebih murah gitu. Jadi dia bisa pergi ke pasar faktor produksi buat nyari yang lebih murah. Sampai sini paham? Oke. yang kedua, Yang kedua. menetapkan harga dan nilai. Jadi suatu barang itu ditetapkan harganya dengan cara kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi maksudnya itu seperti disuruh membeli rumah nih contohnya. Terus ada pilihan untuk yang rumah sederhana sama yang mewah. Pasti kita akan memilihnya itu yang mewah kan? Karena dari nilainya aja udah kelihatan itu lebih bagus. Ketiga. Nah, lanjut mendistribusikan barang dan jasa. Yang ketiga kan mendistribusikan barang dan jasa, yaitu pasar itu mempermudah prosesnya dengan cara menawarkan barang dan jasanya kepada produsen dan konsumen. Contohnya kayak kita kan mau beli bahan-bahan buat masak gitu. Jadi kita tinggal beli aja ke pasar, gak usah ke pabriknya. Jadi gitu doang. Ya banget. Kan lanjut yang keempat sih. Yang keempat menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Jadi dengan adanya pertemuan antara penjual dan pembeli itu dapat menentukan berapa jumlah penjualan itu dan pembeliannya. Jadi
kita kan jadi misalnya orang penjualan gitu, jualan. Terus habis itu dalam satu hari itu, dalam misalnya baru bentar nih berapa nih, terus ada 5 orang yang beli. Tapi orang 5 orang itu beda-beda pembelian barang-barangnya beda-beda. Misalnya orang pertama itu ngebelinya 3 barang atau 4 barang. Terus yang lain berapa lagi, nanti tinggal dijumlahin doang. Jadi berapa itu jumlah barang itu pembeliannya. Nah, Jadi apa enggak? menentukan stok barang untuk keperluan di masa depan itu, jadi melalui indikator harga di pasar ya kan, produsen dan konsumen itu untuk dapat mengambil inisiatif untuk mengumpulkan barangnya. Jadi misalnya kalau harga cabai itu naik di kedepannya, itu udah ada stok barangnya, jadi nggak rugi gitu loh. Yang keenam itu melakukan promosi. Promosi kan salah satunya bisa dilakukan di pasar. Jadi dengan cara apa, sebaran brosur gitu-gitu, sebaran brosur, katalog, atau contoh produknya kan. Jadi kayak misalnya kita promosiin misalnya susu nih ya, susu fresh and black. Terus habis itu kita kasih brosurnya tuh ke orang-orang gitu. Terus habis itu nanti kita tunjukin juga salah satu contoh produknya itu ya gitu. Ngerti tuh ini? Ya. Ngerti. Oke, lanjut. Ini ada macam-macam pasar. Yang pertama ada jenis pasar, yang kedua unit pasar, yang ketiga berdasarkan barang yang dijual, yang keempat ada jual beli, yang kelima ada tempat, yang keenam ada luas dan kawasan. Oke, dari yang pertama ini sama kayak benda yang di pasar. Jadi jenis pasar ada pasar barang konsumsi sama pasar faktor produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari, kayak sandang, pangan, papan, ataupun barang mewah. Terus yang kedua ada pasar faktor produksi. Ini lebih singkat lagi, pengertian yang lebih singkatnya lagi. Pasar untuk memperjual menunjukkan faktor produksi. Contoh kayak tenaga kerja, mesin, dan tenaga ahli. Sampai sini paham? Yang kedua ada unit pasar. Yang pertama ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar yang bisa dilihat secara kasat mata, yang bisa dilihat secara langsung. Misalkan kayak pasar tradisional, swalayan, terus supermarket. Terus yang kedua ada pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang tidak bisa dilihat secara langsung. Jadi dia kayak pasar, misalkan contohnya pasar online, terus ya Tokopedia, Astro, Biasa. Shopee, Lazada. Terus ada pasar valuta asing sama pasar saham. Terus selanjutnya ada pasar berdasarkan barang yang dijual. Jadi pasar ini tuh dibedakan menurut barang yang dijual. Misalkan sebelah sini jualnya buah-buahan, sebelah sini jualnya daging, sebelah sini jualnya sayur-sayuran. Terus yang keempat ada berdasarkan waktu jual beli. Yang berdasarkan waktu jual beli itu adalah pasar yang berdasarkan waktu. Misalkan kayak pasar malam itu kan semuanya ada malam doang. Terus pasar harian, pasar tahunan, sama pasar bulanan. Terus selanjutnya ada pasar berdasarkan tempat. Pasar berdasarkan tempat itu misalkan kayak pasar Bujur, pasar Ciracas, pasar ini. Bubur. Ini udah paham semua? Jadi ini tadi ketinggalan lupa. Jadi salahkan yang tim PPT, tebak siapa yang tim PPT? Beda. Salam besar. Fitri. Salam besar. Haji. Salam besar. Nabi. Iya. Jadi Prabas, jadi kalian berhak sahabat Prabas ya. Dan lanjut jelaskan. Apa yang beda kok? Ya.
Wait. Ya. Ini kan karena tadi Nadine nggak tahu ada manfaat. Nah, kalian boleh baca buku dah. Coba siapa yang mau baca bukunya? Ada yang mau baca bukunya enggak? Bio. Farel deh, kayaknya Farel fokus banget di baca buku. Boleh Farel? Coba ada masuk di situ kita Farel. Ini ada pun buat jangkauan pasar lokal dibedakan antara pasar lokal, daerah nasional dan internasional. Di pasar lokal transaksi jual beli jadi di lokasi tempat dalam dilakukan. Dan di pasar daerah transaksi jual beli dari daerah atau wilayah yang bisa tempat barang tersebut. Terus dihasilkan di pasar nasional transaksi jual beli terjadi di dalam wilayah Indonesia. Bicara Indonesia, jika transaksi jual beli terjadi ke mancanegara, pasar itu sudah tergolong pasar internasional. Jadi pasar menurut luas jangkauan ada pasar yang langsung dibeli di tempatnya. Sebenarnya kayak gitu bisa pasar lokal, kita beli pasar lokal. Ya pasar kalau mau beli di pasar lokal di pasar lokal. Modern. Ya, kan bisa berangkat modern, pasar modern. Oh ya. Oke. Paham semua ya. Ya, sekarang dari saya. Kalau misalnya ya kita ngertiin bareng dulu. Jadi untuk pasar tuh dibedakan menjadi dua. Ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, ada yang mau bacain pengertiannya gak? Esio, bacain gak Esio? Biar bangun. Kemudian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana harga sepenuhnya ditentukan oleh interaksi permintaan konsumen dan penawaran produsen tanpa pengaruh dari penjual atau pembeli individu. Nah, jadi maksudnya itu harga barang atau jasanya itu di pasar persaingan sempurna itu ditentuin sama interaksi permintaan antara konsumen dan penawaran dari produsen tanpa adanya pengaruh dari penjual atau pembeli. Kok bisa? Maksudnya dari pengaruh dari penjual atau pembeli itu kita ambil dari sisi dulu, dari sisi penjual dulu. Di pasar persaingan sempurna tuh kan ciri-cirinya tuh bilang banyak penjual. Nah, di pasar persaingan sempurna tuh banyak penjual, jadi gak ada satupun penjual yang mampu mengontrol harga. Terus, iya, ngerti gak? Oh iya. Ini nanti dialas dulu kok nanti. Soalnya barang yang mereka jual tuh karakteristik itu homogen. Apa itu homogen? Sama. Nah, sama. Nah, karena karakteristiknya sama, otomatis mereka gak bisa mengubah harganya seenak mereka aja. Jadi mereka gak punya kekuatan. Misalnya nih, kan di sayur apa yang ini enak? Bayam. Ya, jangan lu beli sayur bayam di pasar mana? Nah, Munjul satu. Terus di pasar Munjul harganya 10.000. Di pasar mana? Indung. Mana sih lah? Cibubur. Ya Cibubur. Indung ada yang Cibubur. Indung lagi dari pasar Cibubur jual harganya pasar bayamnya 8.000. Kalian beli yang mana? Bapak dia. Nah, udah karakteristiknya sama, Harganya beda. harganya beda. Nah, lu pasti pilih yang nah, jadi si penjual gak bisa asal main naruh-naruh harga, nurunin atau naikin. Oh iya. Nah, kalau ini sisi penjual, sisi pembelinya banyak tapi gak mau mengurangi harganya. Kenapa? Soalnya harganya itu tadi udah dibilang ditentuin sama interaksi antara permintaan konsumen dan penawaran dari produsen. Jadi mau gak mau si pembeli harus beli barangnya itu yang udah ditentuin harganya. Jadi gak bisa ngapa-ngapain dah, gak boleh kekuatan. Terus nggak boleh lawak gitu? Gak tau itu mama kalau untuk pasar gak bisa. Gua bisa. Gak bisa. 8.000 doang itu sih dah. Ya itu mama. Ya. Nah, dari kita sekarang lanjut ke ciri-ciri ya. Ciri-ciri yang tadi 3 ini kan udah gue sebutin nih. Ya. Nah sekarang kita ke yang D, E sama F. Ada yang bacain nggak yang D? Ada, bacain nggak? Maju lah. Ya udah, kalian deh baca deh. Iya. D adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. D, setiap adanya kebebasan buat masuk ke pasar dari persaingan sempurna. Jadi kalau misalnya pengen jualan di pasar persaingan sempurna tuh masuknya gampang. Terus kalau misalnya udah kalah saing keluarnya juga gampang. Contohnya misalnya kalian di pasar online.
pakai jual obat penghilang tumor. Terus pakai jual harga 1 juta. Nah, terus di sampingnya Ata menjual obat penghilang tumor juga harga 800.000. Nah, pakai udah kalah saing dulu. Lu gak usah ngomong kawin, gue ketawa. Nah, pakai udah kalah saing duluan sama Ata. Terus reviewnya Ata juga maksudnya lebih bintang 5 banyak dibanding pakai yang bintang 0,5. Gak terpercaya, awek. Nah, si Pagi udah kalah saing, akhirnya dia bisa keluar dengan mudah. Terus pengen jualan lagi, misalnya apa? Penutup mulut biar gak makan. Buat apa? Itu bisa Pagi misalnya jualan itu lagi, dia masuk ke pasarnya jual harga misalnya 200.000. Nah, terus Amel dia jual 300.000. Nah, Pagi jadi gak kalah saing, jadi siap Pagi bisa bertahan terus di pasarnya. Paham. Nah, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar yang mudah. Jadi pihak yang pokoknya mau pihak siapapun di pasar persaingan sempurna tuh bisa tahu keadaan pasarnya gimana, harganya gimana, barangnya ada atau enggak. Ya jadi gitu lah. Gitu dong sih sebenarnya. Jadi setiap pihak nih yang masuk di pasar persaingan sempurna bisa tahu keadaan pasarnya, kayak barangnya ada apa enggak, keadaannya lagi gimana, terus stoknya ada banyak apa enggak, gitu dong. Kayak gimana sih sebenarnya? Misalnya masuk ke pasar lagi dah. Lo harus tahu kan gimana? Misalnya pengen beli apa yang lagi kalian pengenin? Hah? Mau ke motor? Sepeda listrik. Nah, kita bisa tahu lokasinya di mana, ada barangnya di mana, harganya berapa gitu dong. Nah, ada yang terakhir adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Maksudnya itu kayak tadi di poin D sama si penjual bebas, dia mau ngambil keputusan mau keluar di pasar, mau keluar atau masih mau tetap bertahan di pasarnya. Pembeli juga sama, mau beli apa enggak. Misalnya ada pembeli yang masuk kayak beli apa ya, beli buku. Nah, dia cuma lihat doang, soalnya gak yang tertarik. Nah, dia bebas mau ngambil keputusan mau beli apa enggak. Udah gitu dong. Nanya boleh nggak? Apa? Ini tuh sebenarnya bisa di online ataupun langsung kan? Iya bisa. Bisa di mana? Cuman paling gampang itu sama. Oke. Oke. Peran pasangan siapa yang mau bantuin? Azal. Dilan. Iki lorek bacain. Pasar persaingan sempurna mendorong produsen untuk berproduksi secara efisien dengan menekan biaya dan meningkatkan kualitas. Nah, jadi karena banyak yang main pasar sempurna itu, si produsen mau nggak mau harus cari cara buat menekan biaya dan dapat keuntungan. Nah, biar dapat keuntungannya itu si produsen harus cari cara-cara yang efisien biar bisa ningkatin kualitasnya, biar bisa banyak dibeli. Ningkatin kualitas barangnya biar bisa dibeli. Terus udah itu doang sih. Terus sekarang kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Gua mau gila. Bacain dong bang. Kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Kebaikan pasar persaingan sempurna mendorong efisiensi produksi, harga yang logis, dan alokasi sumber daya yang optimal. Sedangkan keburukan pasar persaingan sempurna adalah kurangnya inovasi karena barang yang diperdagangkan bersifat homogen sehingga tidak ada keunggulan yang mendorong diferensiasi produk. Nah, tadi kalau efisiensi produk udah jelasin kan di barangnya sama. Nah, harga yang logis nih. Kenapa bisa harga yang logis? Soalnya udah nego duluan nih permintaan konsumen sama penawaran dari produsen. Nah, mereka berinteraksi, akhirnya dapat harga yang logis yang sama-sama saling menguntungkan mereka. Begitu dong. Terus alokasi sumber daya optimal. Maksudnya tuh kan si produsen ini udah tahu apa yang dibutuhin konsumen. Nah, jadi dia bisa mengoptimalisasi sumber daya buat benar-benar memenuhi kebutuhan si konsumen ini. Udah. Nah, keburukan pasar persaingan sempurna tadi apa? Bersifat homogen, jadi gak ada keunggulan ya. Karena karakteristiknya sama, jadi gak ada bedanya, jadi gak ada inovasinya. Ngerti gak sih? Udah gitu doang. Oke. Lanjut di persaingan pasar tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna.
Jadi di pasar persaingan sempurna tuh ada yang namanya pasar monopoli. Coba gue pengen yang baca si Esti dah, baca gak? Jelas, jadi cuma ada satu penjual dan menguasai si pasar ini. Jadi mereka udah ada saingan. Saya bilang pasar persaingan monopoli. Hah? Apa sih? Jadi di pasar monopoli itu cuma ada satu produsen yang menguasai pasar. Gak ada persaingan. Maksudnya? Hah? Gimana ya? Gak, dia bisa sendirian doang yang ngasilin produk itu. Jadi mereka gak ada saingan. Contohnya di buku tuh Jangan jual dong itu jual gitu ya, nah nanti ada nih alasannya kenapa. Oh iya. Ciri-cirinya tadi ya menurut penjual banyak pembeli dan jelas di pasar. Produk pasar monopoli itu gak punya barang pengganti rekan. Maksudnya itu misalnya pasar apa ya yang ngejual apa yang paling mau jual? HP. Ya dong, HP masih ada dong. Gimana mana? Yang apa aja? Yang susah. Minyak bumi ya, minyak bumi kan. Nah, kita hah? Kalian tahu apa LPG nyala? Gas LPG. Iya, gas. CPO. Senjata banyak. Banyak mana ada? Udah paling gampang contohnya ya minyak bumi lah ya. Kita minyak bumi ini misalnya minyak buminya habis di perusahaan itu gimana? Sampai depan gantinya masa pakai minyak telon? Nggak mungkin kan? Minyak kayu putih nggak mungkin. Nah jadi itu ciri-cirinya nggak ada barang pengganti yang benar-benar bisa gantiin si barang ini. Jadi pembeli itu nggak susah buat cari gantiin yang produknya tuh sama kayak dijual di perusahaan monopoli yang satu yang dia beli yang biasa angkanya lah. Kalau mau beli harus tunggu gitu kan? Iya. Nah, adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar ya. Jadi di pasar monopoli itu banyak hambatannya, biaya mahal, harus ada regulasi dari pemerintah, hak-haknya, yang banyak izinnya lah. Nah, kalau penyebab timbul pasar monopoli, adanya hak paten, lisensi, atau monopoli pemerintah. Nah, di buku itu apa contohnya? Pos ya? Iya, PT Pos Indonesia. PT Pos. Nah, karena si pos ini udah dikasih hak atau lisensi dari pemerintah buat kirim-kirim atau menjualin barang-barang pos ya, barang-barang pos itu, jadi dia udah bener-bener nih udah dapetin, jadi nggak ada yang bisa ngesaingin dia, soalnya dia sendiri udah dapat hak, udah dapat lisensi dari pemerintahnya, udah dapat izin-izin dari pemerintahnya, jadi buat yang mau nyanyiin mereka nggak ada, itu bakal susah ya. Terus biaya produksinya rendah, hanya bisa dicapai 10% besar. Nah, pasti bakal susah soalnya gue juga ada 50-50 lebihnya. Jadi yang paling kita ngertiin barang dari gue ataupun merah namanya. Nah, biaya produksi rendah hanya bisa dicapai oleh satu produsen besar. Jadi kalau misalnya si satu produsen besar ini udah punya biaya produksi yang rendah, otomatis misalnya ada perusahaan baru yang pengen apa namanya ngeproduksi juga, biaya dia udah jelas lebih tinggi, soalnya biaya rendahnya itu udah dicapai sama satu produsen dan itu dong yang nanti dari video. Nah, terus hambatan teknis, hukum atau modal yang tinggi bagi pesaing baru. Nah, yang tadi udah gue jelasin kan, ribet buat masuk pasar monopoli itu karena misalnya nih pesaing baru mau join di pasar monopoli. Misalnya si perusahaan ini pengen bikin pabrik, yang mustahil kan dia langsung bikin pabrik aja tanpa izin kan. Nah jadi gitu contohnya, jadi banyak banget hambatannya ya, hukum, standar lingkungan dan lain-lain. Nah ngerti kan? Nah selanjutnya kebaikan pasar monopoli, bacain dong. Coba tahu aja tak, bacain tak. Kebaikan pasar monopoli. Kebaikan pasar monopoli: A. Menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. B. Menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi.
Misal mereka bikin barang KW, nah jadi karena mereka ngindarin hal itu, mereka bisa ngembangin produk mereka jadi lebih kreatif dan semacamnya. Terus menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi karena mereka doang yang menguasai pasarnya. Jadi mereka bisa nurunin biaya produksinya, ngerti gak sih? Suka-suka mereka aja. Ngerti ada susah itu. Gak ngerti banget. Yang menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Kelasnya juga nah, misalnya kan dia udah punya kontrol penuh atas pasarnya sendiri. Jadi dia bisa nurunin biaya produksinya biar bisa ningkatin kualitas ataupun ya udah ningkatin kualitas lah pokoknya begitu dong ya. Nah terus terjadinya kesinambungan stabilitas perusahaan karena mereka gak punya pesaing, jadi mereka bisa invest hasil dari mereka nih ke buat ngembangin teknologi ataupun produk-produk mereka sendiri. Nah gitu doang. Nah burukannya gue mau orang gak bacain Bukan pasar monopoli. Pertama, produsen bebas menetapkan harga, sering merugikan konsumen. Yang kedua, tanpa persaingan, produsen kurang terdorong untuk berinovasi. Yang ketiga, tidak ada tekanan untuk berproduksi secara efisien. Nah pertama, produsen bebas menetapkan harga yang sering merugikan konsumen. Nah karena si produsen ini kan dia menguasai pasarnya, jadi suka-suka mereka mau naikin harganya, mau nurunin harganya. Yang kadang itu bisa merugikan kita ketiga. Nah emang ngerti lah ya. Nah, terus yang kedua tadi bilang nggak? Tanpa persaingan. Terus nah karena gak ada persaingan nih buat nyanyi barangnya, jadi mereka kayak ya udahlah, udah amat barangnya gini-gini juga, yang penting banyak yang beli. Dari inovasinya. Nama gini-gini. Nah, ya suka-suka dia. Iya. Lanjut. Peran pemerintah dalam pasar Ya, monopoli. ini. Tidak ada tekanan untuk secara efisien. Ya karena gak ada pesaing jadi mereka gak ada tekanan. Udah gitu dong alasannya. Ya, terakhir Gilang deh kameramen. Berarti udah zoom aja kalau kelihatan. Peran pemerintah dalam pasar monopoli. 1. Mencegah timbulnya monopoli itu sendiri. 2. Pemberian izin kepada perusahaan baru. 3. Menambah penawaran barang di dalam negeri dengan jalan impor. Yang keempat, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi. Nah, yang pertama mencegah timbulnya pasar monopoli itu sendiri. Jadi pemerintah tuh ada namanya, kalau misalnya di buku tuh di Amerika tuh namanya, coba apa sih namanya di buku coba? Ada aturannya, antitrust ya. Antitrust ya kalau nggak salah. Coba apa? Iya, namanya antitrust. Yang namanya antitrust. Jadi itu gabungan dari beberapa perusahaan besar. Dari gabungan perusahaan. Ya udah. Ini tampung. Gabungan dari beberapa perusahaan besar yang ingin pasar monopoli. Jadi biar si pasar monopoli ini ada saingannya. Udah. Yang terakhir. Udah, sampai sini dulu aja ya. Ya. Ya.